Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Kusmawati dari kelas MN22V. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Perbandingan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Jadi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat ternyata telah mempengaruhi wajah keuangan global, seperti negara-negara di wilayah Eropa seperti Islandia, Rusia, Belanda, Inggris, Prancis, Jerman. Demikian juga dengan di wilayah Asia Pasifik seperti Cina, Taiwan, Singapura, Filipina, Jepang, dan Australia terkena dampak krisis. Dampak krisis yang dihadapi negara-negara tersebut pada pada umumnya adalah meningkatnya inflasi, turunnya nilai harga tukar, turunnya pertumbuhan ekonomi, runtuhnya indeks bursa, dan sejumlah bank atau institusi keuangan korporasi mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut seperti itu. Dan dampak langsung krisis keuangan ini bagi Indonesia adalah kerugian beberapa perusahaan di Indonesia yang berinvestasi di institusi-institusi keuangan Amerika Serikat. Nah, perusahaan keuangan ataupun non-bank yang mengalokasikan dana pada sumber pendapatan alternatif melalui pembelian saham atau obligasi pada instrumen keuangan asing seperti Citigroup dan American International dan lain-lain. Krisis keuangan juga mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan karena bangkrutnya beberapa institusi keuangan global, khususnya bank-bank investasi yang berpengaruh pada aliran kas perusahaan global, yang khususnya bank-bank investasi yang berpengaruh pada aliran kas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keadaan ini akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga dan turunnya pendanaan ke pasar modal dan perbankan global. Sesungguhnya turunnya nilai rupiah ini bisa meningkatkan nilai ekspor, namun krisis keuangan menyebabkan turunnya permintaan komoditas dari luar negeri. Turunnya ekspor mengurangi pendapatan negara, sehingga jika tidak diimbangi dengan turunnya pengeluaran dolar melalui penurunan tingkat impor akan menyebabkan defisit perdagangan. Defisit perdagangan mempersulit modal masuk seiring dengan keringnya likuiditas pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan impor di saat pasar ekspor stagnan akan menekan kenaikan cadangan devisa dan berarti akan memunculkan ekspektasi gejolak depresiasi rupiah. Juga kemerosotan akan mengacaukan dan menurunkan produksi dalam negeri, yang juga berakibat pengurangan pekerja atau peningkatan pengangguran. Untuk mengatasi dampak krisis ini, BI atau Bank Indonesia menempuh beberapa langkah, yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, menjaga pertumbuhan kredit pada tingkat yang sesuai untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan terkait neraca pembayaran. Kebijakan yang dijalankan adalah memperkuat sektor pendukung pertumbuhan ekonomi, diupayakan pengeringan likuiditas global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, diupayakan pertumbuhan kredit dijaga pada level yang tetap, dan mencari pembiayaan untuk mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dari sumber non pasar seperti sumber-sumber bilateral maupun multilateral. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.